materi yang ketiga, yaitu Improve Your Life Balance yang akan disampaikan oleh Direktur Konsultan Psikologi Cerebro Kupang. Oleh karena itu, saya undang dengan hormat narasumber kita, Ibu Putri Theodora Nawapeta, MC Psikolog, bersama moderator Bapak Stefanus Rono, Psikolog, untuk mendekati tempat di depan. Kita semua, perkenalan sudah disampaikan oleh Pak Eber, tidak boleh saya perpanjang lagi. Yang pasti kalau Bapak lihat perawakan ini orang alon, alon asli. Tapi sekarang lebih dari orang timur, jadi alon dan timur sudah menyatu. Begitu. Ya, saya lihat semua sangat lelah, capek karena kegiatan yang cukup padat dari pagi. Bapak Ibu, boleh kita realisasi sedikit? Oke, baik. Jangan lupa kita kakak. Kita bangun berdiri Bapak Ibu. Kita berdiri dulu. Oke, baik. Mungkin kita mundur sedikit dari Ibu Bapak. Oke, lanjut. Ini kita pertama coba semua tangan begini dulu, relax ya. Semua pertama mengikuti gerakannya saya. Oke, saya ingat nama kembali. Oke, tangan di atas lagi. Semua ikuti saya. Tangan pinggulnya digoyang. Asik. Oke, putar tangannya. Oke, jangan di depan. Mesti ditambah oleh kamu meja. Tangan di dulu. Kita itu gerakannya Kak Windo.
sejauh ini dengan segala kesibukan di rumah, di luar kantor, dan di kantor, Bapak Ibu masih tetap bertahan. Lebih kalau saya bawa materi semua mercusuar, iseng saja kan saya lalu di sana. Di situ saya minta guru ada yang punya masalah yang cukup berat atau butuh dikonsultasikan. Saya terima nama orang saja karena energi saya sudah tidak terlalu banyak. Dan Bapak Ibu tahu, 4 dari 6 orang yang datang sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri di bidang pernikahan sesuai tema. Oke, work family balance Bapak Ibu ini singkatnya adalah bicara tentang bagaimana kita bisa atur sedemikian rupa segala sesuatunya agar ketika ada di kantor tugas kantor selesai, tapi juga kita harus punya waktu yang berkualitas dengan keluarga dan diri sendiri. Mari kita lihat lebih jauh tentang hal ini. Work family balance itu bicara tentang 3 komponen yang paling utama Bapak dan Ibu. Yang pertama bicara tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu selesai jam berapa, jam ini sampai begini saya kerjanya ini sampai ini saya kerjanya ini. Bicara tentang life balance. Kemudian yang kedua bicara tentang keseimbangan keterlibatan, ya, baik keterlibatan secara psikologis maupun komitmen kita terlibat dalam segala sesuatu, baik di kantor, komunitas maupun di rumah, dan tanggung jawab kita dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir bicara tentang keseimbangan kepuasan. Bicara tentang kegiatan di kantor sudah jelas. Tadi saya bicara dengan Pak Ade, kami sharing tentang berapa JP yang Bapak Ibu harus penuhi untuk Bapak Ibu punya tugas di luar dari tugas pokok. Bapak mengenal berikut, ya banyak ya. Dan itu biasanya sudah pasti dikerjakan karena kan ada indikator pencapaiannya, penilaian kinerjanya pasti ada. Jadi capek setengah mati di rumah bagaimanapun pasti di kantor itu impornya lebih besar karena harus ada buktinya bahwa tugas saya itu selesai dan berhasil. Yang paling banyak terabaikan memang ada di area yang sini Bapak dan Ibu, di area keluarga. Kenapa? Tidak ada tuntutan, tidak ada JP-nya, tidak ada indikator keberhasilannya, semuanya fleksibel. Saking fleksibelnya, kadang diabaikan juga tidak apa-apa. Setuju kok? Sebenarnya laki-laki di zaman sekarang sudah mulai belajar mempraktikkan bagaimana kerja mencari nafkah dan bagaimana terlibat di rumah. Sudah belajar, banyak yang sudah mulai mempraktikkan hal itu. Mungkin sedikit berbeda dengan zaman yang lebih lama lagi di belakang, lebih kuat, lebih kental, Bapak tidak terlibat dalam aktivitas di rumah. Sekarang sudah mulai terlibat. Ketika Bapak sadar bahwa dia juga harus terlibat dalam kegiatan di rumah, itu membuat perempuan atau ibu merasa puas. Bahkan keterlibatannya itu membuat ibu atau seisi rumah merasakan stres yang lebih minim dibandingkan tidak terlibat. Simpulannya bahwa ternyata dari hasil penelitian banyak bapak, banyak laki-laki yang mengambil peran sebagai penanggung finansial, meskipun saat ini perempuan juga mulai banyak bekerja. Alasan itu dipakai dan ya akhirnya sedikit mengabaikan keterlibatan dalam pengasuhan anak di rumah. Hanya sebesar 38,3% yang mengurangi jam kerja dan jam lembur untuk menghabiskan waktu di rumah, dan hanya 12,6% dari laki-laki yang ada di muka bumi ini. Tapi ini penelitian di salah satu negara ya Bapak dan Ibu yang jika memberikan keamanan finansial lebih baik anak-anak, makanya dari komitmen memberikan keamanan finansial yang lebih bagi anak-anak dan ayah tidak memiliki, sehingga tidak apa-apa Bapak tidak ada rumah, tidak apa-apa, yang penting finansialnya bisa makan, minum, uang sekolah Bapak bayar, itu sudah lebih dari cukup. Sehingga kalau sampai di sini yang paling dikorbankan adalah sebenarnya pasangan dan juga anak-anak, lebih banyak anak-anak. Bapak dan Ibu, ada penelitian yang mengatakan bahwa terlibatnya ayah dalam pengasuhan anak memberikan manfaat yang begitu luar biasa untuk peningkatan pendidikan, pencapaian anak, dan juga anak punya kesehatan mental yang lebih baik. Ini penelitian, bukan saya yang bicara Bapak dan Ibu. Dan juga hubungan pasangan yang lebih stabil dan lebih harmonis. Dengan
bapak-bapak laki-laki yang ingin untuk mendapatkan perhatian yang utuh dari orang tua waktu itu, ya, minim orang tua dalam hal ini bapaknya hadir secara penuh dalam pengasuhan kebersamaan, akan cukup sulit untuk melakukan itu di anaknya, karena memang pengalamannya minim. Orang yang punya pengalaman minim dipeluk, dikasih kata-kata sayang, dia susah untuk peluk dan kasih kata-kata sayang. Maka mama-mama kadang stres, kenapa kamu susah bilang sayang lagi? Karena pengalaman bapak juga mungkin terbatas. Nah, tapi kadang kita perlu kembali terbatas ya pengalaman, membuat kita tidak mau berubah. Padahal setiap kita setiap hari pasti bertumbuh dan berubah. Harusnya kita mau untuk memperlengkapi diri kita untuk berubah. Itu bapak-bapak dan laki-laki. Kita masuk kepada perempuan. Ada yang kepikir di sini bapak dan ibu. Coba bisa bantu saya melihat. Di sini saya membuat ada kodrat perempuan. Ada yang bisa menemukan perempuan kodratnya apa saja? Melahirkan mana tuh? Melahirkan. Oke, melahirkan nanti saya kasih belakang saya satu juga lebih dari ya. Melahirkan? Menyusui, mengandung, memasak, membersihkan rumah, tidak apa-apa. Ini juga pada tulis ya. Bapak-bapak, kalau kodrat perempuan apa ya? Bapak tahu? Bapak izin. Ya, Bapak tahu kodrat perempuan apa? Baik, mengasuh anak. Saya tidak lagi, terima kasih Bapak. Bapak, tugas perempuan, kodrat perempuan menurut Bapak. Menyusui. Mengandung, melahirkan, menyusui dan berbulan. Oke, saya punya kakak Hansel. Kakak Hansel, kodrat perempuan itu apa saja? Mengandung, melahirkan, menyusui. Izin Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Sepakat dengan apa yang disampaikan. Bapak Ibu mana nih? Kodrat perempuan yang kalian ingat apa Kak? Melahirkan dan menyusui. Tapi tadi ada banyak-banyak itu. Mari kita cek sama-sama. Bapak dan Ibu, perempuan itu dia kodrat. Yang pertama adalah hamil, melahirkan dan menyusui. Masak, cuci piring, urus anak, tugas bersama. Mohon maaf itu bukan kodrat perempuan. Ya, bapak-bapak yang baik hati, itu tugas bersama, itu bukan kodrat perempuan. Perempuan kita lahir dengan kodrat 3 itu saja, tidak tambah-tambah. Yang lainnya berarti tugas bersama. Sepakat toh? Oke, baik. Lalu kita beda, kodrat laki-laki ada kok? Ada. Apa Pak? Menafkahi. Sekarang perempuan juga sudah jadi siapa Bapak? Menghamili. Menghamili apa lagi? Bapak Ibu. Memimpin. Bapak Ibu, ternyata setelah saya coba menelusuri juga tidak ada. Yang ada ya kodrat perempuan. Sehingga yang nanti hamil juga itu tugas orang juga kan? Sama saya ya, mohon maaf. Jadi sekali lagi, kodrat laki-laki ada atau tidak? Sehingga semua yang tadi kita sebutkan di luar kodrat perempuan adalah tugas bersama ya. Oke, lalu saya senang. Nah, tentu ada perbedaan antara kodrat dan gender Bapak dan Ibu. Kalau kodrat jelas tadi ya, sesuatu yang anugerah dari Tuhan yang hanya perempuan saja yang punya. Tapi kalau bicara gender, nah yang tadi itu bisa kena yang lain ya. Itu konstruksi budaya. Makanya laki-laki itu harus tunggu saja, nanti malam sendok nasi, pagi bangun minta pesan kopi, mama pesan kopi taruh. Itu gender, konstruksi budaya. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari berulang-ulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan itu kita ubah, sangat memungkinkan budaya itu kita ganti menjadi budaya bersama membangun keseimbangan keluarga. Nah ini tadi saya bilang Bapak dan Ibu bahwa setiap dalam kehidupan ini tentu ada konsekuensi. Tadi memilih menikah
tidak menikah, menikah dan punya anak, atau menikah dengan tidak punya anak. Sekarang banyak orang begitu, ya. Saya mau nikah tapi tidak usah punya anak, nikah saja. Hanya punya teman hidup, tidak perlu karena mereka merasa mereka tidak sanggup untuk mengasuh anak. Ada begitu. Dan juga menikah dan punya anak, ya. Itu konsekuensi saya, Bapak dan Ibu. Nah, yang menjadi persoalan adalah adanya peran ganda antara bagaimana kegiatan di kantor dengan kegiatan di rumah. Kegiatan peran ganda ini berpotensi membuat kualitas hidup menjadi tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Kalau tadi kita sudah lihat literatur review, berarti peran ganda paling banyak di siapa? Di perempuan. Kita harus akui itu, Bapak-bapak, minta maaf. Kita harus akui itu. Nah, dibuktikan dengan tadi ya, begitu banyak penelusuran hampir semua wanita karir, guru perempuan, semuanya, pegawai perempuan dan lain sebagainya. Nah, kekuatan perempuan itu luar biasa Bapak dan Ibu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu itu kadang berbeda. Kalau bapak ada main HP, mama datang sudah cantik-cantik. Bapak, ini lipstick pasal, bagus. Nanti kalau orang tua bilang itu lipstick terlalu pucat, ini suami bilang bagus. Mohon maaf, bapak-bapak itu fokus. Mereka kerja satu, mama rasa yang mampu, yang mereka tidak, mereka cuma lihat sedikit saja. Jadi yang mereka jawab itu tidak betul-betul sungguh-sungguh. Karena mereka tidak bisa membagi perhatian, kelihatan perhatian mereka. Beda dengan perempuan, ya betul toh? Mama sering bagian kalau telepon tangan kanan setrika, tangan kiri bisa angkat telepon. Salah-salah setrika yang lalu dikontai ini, ya. Artinya bahwa begitu luar biasa juga perempuan ya. Meskipun peran gandanya begitu banyak, tapi perempuan-perempuan itu luar biasa. Mereka punya apa ya? Punya kemampuan yang luar biasa, multitasking. Ya. Oke. Nah, ini kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Yang pertama bisa kerja beberapa hal dalam satu waktu. Kita harus akui betul toh Bapak-bapak. Menyusui anak, pegang di kiri, kanan HP. Sambil nonton drakor. Nah, iya kan? Pasti sekali tuh. Perempuan paling suka dilakukan beberapa sekali yang tidak bisa satu-satu kita berapa. Beda ya. Mereka memiliki kepakaran sosial yang jauh lebih baik dibandingkan laki-laki. Berpotensi lebih teliti, berpotensi memiliki ketahanan, daya tahan terhadap tekanan yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Lebih rajin, lebih sabar, lebih konsisten, lebih tekun dan istiqomah. Makanya Bapak bilang, Bapak sudah pulang masih satu terkait karena Bapak tua pemikiran segimana. Karena perempuan itu instingnya kuat, ya. Itu salah satu anugerah perempuan juga Bapak dan Ibu. Yang membuat perempuan merasa tidak seimbang adalah yang pertama, budaya patriarki tadi. Antara suaminya lekat sekali dengan budaya patriarki, atau beliau sebagai perempuan juga besar dengan budaya patriarki, sehingga dia mau melakukan sesuatu dia juga takut. Nanti takut dibilang perempuan yang tidak berguna, mama yang tidak bertanggung jawab, istri yang begini, istri yang begitu, gitu ya. Peran ganda tadi, kemudian kalau bapak-bapak, suami-suami selalu gunakan mereka punya kelembutan hati, itu mereka merasa tidak seimbang. Mereka tidak punya waktu sendiri, tidak punya waktu yang hanya duduk iris-iris mitai, orang bilang, sekedar duduk minum teh tanpa bapak dan anak baru. Kalau tidak ada itu membuat mereka juga tidak nyaman, kualitas hidup mereka menjadi terganggu. Ya, kurang support system, tidak ada di sekitar dia melihat dia bekerja begitu banyak, tidak ada kepekaan untuk membantunya. Dan yang terakhir, dia punya bahasa cinta tidak dimengerti. Nah, ini bicara bahasa cinta ini sudah cukup luar biasa. Kenapa? Biasanya sebelum nikah itu masih banyak, itu tabungan cinta itu masih banyak. Setelah nikah biasa yang tertinggal adalah ya, komitmen. Makanya kadang lihat yang mana itu dari cantik dan saya istri, padahal mungkin uangnya sedikit kurang untuk mama beli makeup, gitu ya, mungkin saja ya, ini goyang saja. Oke, dan yang membuat laki-laki merasa tidak seimbang adalah pengasuhan laki-laki diurus dulu seperti patriarki sehingga mereka minim pengalaman untuk bagaimana mengasuh mengurus anak. Jadi bukan saja mereka tidak mau terlibat, tapi kadang mereka tidak tahu harus bagaimana. Jangan jauh-jauh, saya dengan saya suami juga masih bergumul karena dia datang dari lingkungan keluarga timur yang patriarkinya kuat. Waktu awal nikah kami udah tinggal sendiri, waktu saya masuk tugas bapak asesor dan ibu asesor, kami sebagai tugas sama Keban. Saya bilang begini, kita bagi tugas.
ngasih kamu masak, saya bagian masak lauk. Sapu per, sama bisa dia sapu per. Suatu ketika kami dikunjungi oleh mertua dari kampung gitu. Kakak, kenapa kakak Jep masak nasi? Mama, kenapa tidak boleh masak nasi kok? Iya kakak Jep kan laki-laki kerja. Mama, saya perempuan kerja juga. Saya tugas tidak masak nasi. Tapi pulang ke kampung cukup berkuncing, itu dibicarakan terus. Jadi saya menegaskan, saya bilang ke suami, berikan pemahaman kepada keluarga bahwa saya tidak datang kawin dengan kamu menjadi pembantu. Hati-hati. Saya datang untuk menopang, kita menopang sama-sama. Itu saya cukup keras. Jadi kalau dia, itu karena saya punya kotak alu juga, kurang bagus juga. Jadi saya sudah menegaskan bahwa tidak, tolong disampaikan. Jadi saya bicara, Mama kenapa dia tidak boleh masak nasi? Ini dia capek. Mama Nona juga capek, Nona juga kerja. Bukan cuma kakak yang capek. Jadi dia akan kami buat. Urus anak juga begitu. Masih sendiri tidak bisa bilang tidak apa Mama. Anak kami urus sendiri. Capek, stres, biar kami urus sendiri, tidak apa-apa. Nah, tapi kami juga belajar juga Bapak dan Ibu, belajar untuk tidak gampang memang. Konflik hampir setiap hari untuk menyatukan persepsi bahwa ini anaknya dibuat sama-sama loh, bukan saya buat sendiri. Jadi urusnya sama-sama begitu. Itu satu konflik yang harus kita buat sama-sama sarana dulu supaya stres tidak terlalu banyak. Dan tidak ada istilah setiap pasti kasih bapak tentang kopi, tidak. Ada kaki tangan lengkap buat sendiri. Semuanya sudah sendiri. Ya, jangan tidak mengurangi sesuatu mama karena itu membuat sebagai perempuan satu stres sudah menikah. Saya stres, saya akan momen-momen dia berpikir sakit dengan saya. Daripada itu kita hindari dengan kita kerjasama itu sebaik. Tapi kami terus belajar ya, bukan berarti sudah lulus. Ini sekolah kehidupan, sekolah itu bilang itu sekolah hidup. Jadi mari kami belajar lulus di satu maju lagi ada satu belum lulus, berusaha terus berlatih. Multitasking laki-laki terbatas ibu-ibu, makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak ada baju cuci, misalnya batu tolong dibuat ini, tolong buat itu, bapak-bapak marah karena mereka tidak bisa. Mereka memang orangnya satu-satu saja, kerja satu saja, tidak bisa sama kayak kita yang cekatan begitu. Dan kerja mereka itu cenderung pelan-pelan dan sampai selesai. Kalau kita kan tak piring, lanjut tak masak. Mereka tidak bisa. Siram bunga ya, mungkin siram sampai lihat pemandangan. Mereka butuh waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Basic life skill yang terbatas tadi menjadi sedikit persoalan kalau merupakan tulang punggung keluarga yang tunggal, karena beliau harus berpikir bagaimana menghidupi dan lain sebagainya. Dan juga laki-laki tidak sering kalau dia merasa dia bahasa cinta mama tidak tahu juga. Lupa, apalagi semikian 5 tahun, 10 tahun, 15 sudah lupa. Mama pesan aku, pas papa bikin apa? Oke? Laki-laki bapak-bapak juga kurang nyaman ketika ibu-ibu mama tidak mengerti mereka punya hobi. Karena mereka hobi tidak masuk akal, coba ya ini. Kadang-kadang koleksi sesuatu yang kita mengeluarkan uang yang ini posnya tidak di situ, tapi itu mereka punya kebahagiaan dari situ. Ada begitu kan? Ada ya, ada hobi tertentu ya. Kemudian laki-laki juga merasa tidak seimbang ketika mama-mama atau ibu-ibu terlalu cenderung ya. Nah memang ada penulis buku yang bilang bahwa perempuan itu satu hari dia bicara bisa 20.000 kata. Dia mesti bicara satu hari, laki-laki 7.000 saja. Mama-mama bayangkan kalau bapak 7.000 itu habis di kantor. Dan mama cuma dari 20.000 cuma habis 3.000. Itu siap sudah orang dunia ada di rumah karena mama punya semangat berbicara masih sangat banyak dan bapak punya semangat berbicara soal agama. Jadi kalau bicara bapak tua cuma ngaku, gitu. Kita perhatikan juga dan sampai hari sudah banyak bicara di kantor, sudah ada tenaga bicara lagi. Ya, sehingga kalau bisa kita juga banyak cewek-cewek banyak bicara di kantor juga. Supaya pulang sama-sama hampir seimbang, tidak 3.000 perempuan dan 20.000 bayangkan, berarti masih 17.000 yang tidak bisa di rumah. Itu siap sudah dalam dunia ada di rumah karena mama punya semangat berbicara masih sangat banyak dan bapak punya semangat berbicara semangat. Jadi kalau bicara bapak tua cuma kampung, gitu, kita perhatikan juga dan sampai hari sudah banyak bicara di kantor, tidak ada tenaga bicara lagi. Ya, sehingga kalau bisa kita juga banyak cewek-cewek banyak bicara di kantor juga supaya pulang sama-sama hampir seimbang, tidak 3.000 perempuan dan 20.000
dasar, fisiologis, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan rasa dihargai, menghargai, dan terakhir aktualisasi diri. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa eksis tampil dengan luar biasa di kantor, di lingkungan komunitas, keluarga, dan lain sebagainya. Dan ini Bapak dan Ibu, tidak ada teori kebutuhan untuk perempuan dan laki-laki. Semua sama. Mau kerja tidak kerja semua sama. Setiap kita memiliki kebutuhan yang sama untuk makan, minum, kebutuhan seks, ya, kebutuhan akan rasa aman, perlindungan hukum, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Yang ketiga, love it, semua punya kebutuhan untuk disayangi, dirawat, ditolong. Yang keempat, semua sama-sama punya kebutuhan untuk dihargai apa yang dikerjakan dan aktualisasi diri. Sama-sama punya. Ini tidak ada kodrat. Dua-dua punya, ya. Sehingga mari kita sama-sama mengupayakan supaya dua-duanya merasa nyaman. Lalu bagaimana untuk sama-sama bisa seimbang Bapak dan Ibu? Dimulai dengan tantangan dulu. Tantangan adalah ketika perempuan hanya menghabiskan waktu di luar rumah. Itu biasa orang selalu apa salah. Bakal kerja serta urus laki, serta urus anak. Pernah aku ada yang bahas begitu? Nah ya. Dan itu Bapak Ibu sebenarnya memberikan perempuan pada rasa bersalah yang luar biasa. Dia rasa bersalah juga, tapi dia tidak tahu harus bagaimana karena memang dia bekerja. Dan perempuan yang bekerja dari rumah kadang juga dianggap remeh oleh orang lain. Bapak yang ini punya pasangan bekerja sebagai ibu rumah tangga, kadang dipandang sebagai ibu di rumah saja. Coba lihat, Bapak Ibu masuk hari mengerjakan semua, kayak Bapak stres sampai di rumah gitu ya. Karena pagi bangun lebih cepat, siang makan, minum, cuci piring, pindah dimasak siang, pakaian belum setrika, belum cuci, anak sekolah, anak jatuh dan lain sebagainya. Itu urusan keluarga yang lain. Dan laki-laki ya, laki-laki yang masih kenal dengan budaya patriarki ini membuat mereka memang basic life-nya terbatas. Mohon maaf, mereka juga sangat terbatas. Mungkin cuma tarik spray untuk seimbang saja, sudah nikah 10 tahun kadang masih berkumpul ya Bapak. Untuk Bapak bisa tarik spray dan dikasih masuk di sarung bantal dan tarik kencang sampai tidak ada angin untuk bikin itu sarung bantal kulit jadi sudah bagus tuh mungkin sudah terbatas karena mereka terbatas ya. Cenderung bekerja, fokus pada pekerjaan dan ada hobi ya mengenai rumah dan pengasuhan lebih cenderung Bapak bernularkan kepada mama-mama atau ibu-ibu. Ini menjadi tantangan bersama. Ya, menurut surah yang sudah saya sampaikan tadi bahwa singkatnya sama-sama terdampak, tapi yang lebih terdampak adalah perempuan. Ya. Oke, dan kita masuk di sesi waktu Ibu yang belum beres. Yang pertama dari Ibu untuk semua uraian masalah tadi, yang paling bisa diurus adalah yang pertama, kita harus tolong diri sendiri dan menolong atau menyebarkan informasi ini kepada di sekitar kita. Karena ibu punya lelah, bapak punya lelah, lelah-lelahnya sekali. Yang paling bisa mengerti bapak dan ibu yang pertama-tama adalah diri sendiri. Istri sekalipun, suami sekalipun tidak. Makanya pernah ada biasa quote bilang, jangan berharap pada orang lain, itu membuat kecewa saja. Begitu, ya. Hargai diri sendiri. Ini semua pasti sudah memberikan penghargaan pada dirinya sendiri. Tapi biasanya sudah karena sudah banyaknya aktivitas kerja, kegiatan di luar diri sendiri, memudah. Saya punya hidup ini kemana? Apa yang harus saya apresiasi dari saya punya diri? Seberapa sering Bapak dan Ibu melakukan itu? 1 minggu terakhir ada? Mungkin hampir tidak. Saya bisa pastikan hampir tidak. Bapak dan Ibu pasti sudah mulai lupa tentang belajar terima kasih ke diri. Makasih ya ini hari kerja banyak sekali tapi bisa selesai. Iya Pak. Masih urus anak lagi yang kecil, masih ibu berkeluarga lagi. Terima kasih diri sendiri. Siapa yang sudah melakukannya 1 atau 2 minggu terakhir? Terima kasih Ibu. 1 orang saja, kok di BKD? Oke. Ini Ibu sejawat, Ibu psikolog, Bapak psikolog, ada yang melakukan kok? Ada yang melakukan, oke baik.
Simple, tapi sesuatu yang membuat kita tuh energinya akan tercas lagi. Berterima kasih kepada diri sendiri karena kita sudah kerja keras, sudah cari nafkah sebagai bapak, sudah berjuang sebagai ibu. Di kantor setengah mati, pulang lagi membagi perhatian, belum lagi anak sakit, mertua sakit, ini dan itu. Mari terima kasih kepada diri sendiri, kita hargai, kita apresiasi, kita punya semua kelebihan. Kadang itu semua sembunyi di balik rasa insecure. Semoga baik, orang-orang puji ya, Ibu Delis kerjanya bagus sekali. Makasih, biasa saya bertugas. Padahal sudah dipuji oleh orang lain, artinya luar biasa. Sedangkan Ibu Delis sendiri tidak sempat mengapresiasi itu kepada Ibu Delis sendiri. Siapa yang tidak suka dikasih pujian? Ada kok? Tidak ya, semua sangat tenang ketika kita bilang kamu hebat, kerjanya bagus, kamu mama yang luar biasa, kamu bapak yang bertanggung jawab, semua senang. Tapi kita sendiri jarang melakukan itu kepada kita punya diri sendiri. Mari kita melakukan itu Bapak dan Ibu, supaya kita menjadi pribadi yang terus membangun konsep diri yang positif. Yang kedua, self care. Maafkan hal-hal yang mungkin kesalahan-kesalahan yang kita buat. Karena kita emosi, kenapa saya buat itu bodoh sekali, ini harus menyesal, besok menyesal, akhirnya menyesal setiap waktu. Ya, setiap hari hanya penyesalan, betapa tidak bahagia kita punya diri. Mari belajar untuk memaafkan hal-hal yang sudah terjadi, karena tidak mungkin kita bisa kembali dan mengulang, betul? Betul. Kita bisa maafkan supaya kita bisa, oke, saya harus buat apa lagi supaya jadi lebih baik. Tapi kalau kita terus dengan rasa penyesalan, agak sulit. Ya, self care juga termasuk kepada ibu mengambil waktu untuk sendiri. Me time tadi. Kalau sama sekali penuh dan daripada marah-marah, oke, bapak, saya butuh waktu istirahat. Saya keluar dulu 15 menit, 30 menit, entah kemana terserah, tapi kita dengan diri saya sendiri. Bapak dengan diri bapak sendiri, ibu dengan diri ibu sendiri. Dan harusnya masing-masing sudah tahu. Jangan kalau bapak pergi keluar, itu bikin apa deh? Gimana lihat baru pulang, mungkin bapak perlu mengambil waktu untuk diri sendiri, karena dia lelah. Pun ibu begitu. Bersyukur. Gampang diucap, tidak terlalu gampang dilakukan. Ya, masih bernafas saja, bersyukur atau tidak Bapak Ibu? Bersyukur. Kalau sesuai bernafas, saya semua yang kita mau, kita punya target tugas dan lain sebagainya pun tidak akan bisa dilakukan lagi sudah tidak bisa, sudah selesai tugas dunia. Bersyukur untuk nafas, bersyukur untuk jari-jari tangan yang masih bisa bergerak. Satu luka saja, semua sakit. Karena kita lupa untuk mensyukuri hal-hal sesederhana itu. Ya, dan memberikan pujian, ucapan terima kasih, maaf untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Simple, tapi lebih gampang ajar punya anak-anak daripada kita melakukan. Padahal anak lebih gampang meniru apa yang kita lakukan daripada mendengar yang kita ucapkan. Makasih mama saya, makasih papa Bobi, mama saya. Biasanya secapek, kalau situ, ya. Jadi orang yang menolong kita juga di satu sebelah mana, ya, tidak ada ucapan itu. Dan respect others. Saya pernah baca satu buku, satu tulisan dia bilang begini, dalam pernikahan itu pada akhirnya yang tinggal hanya ini, bukan komunikasi, bukan juga cinta, tapi respect. Bagaimana belajar menghargai, menghormati kita punya pasangan dengan dia punya kelemahan dan dia punya kelebihan. Nah, kalau time management Bapak dan Ibu, ini contoh simpel yang Bapak dan Ibu bisa buat. Sesuatu yang urgent dan important, ya. Ini bisa Bapak dan Ibu buat skala prioritas supaya membuat Bapak dan Ibu lebih nyaman. Bahkan kalau sore misalnya sudah harus ke acara keluarga dan lain sebagainya dan sangat capek, saya kira sudah harus belajar untuk kita bilang pikir hanya beberapa waktu dan pulang. Bukan karena tentang apa, tapi tentang kesehatan mental. Akhir-akhir ini kasih sendiri meningkat, betul? Baru buat kemarin dulu di awal satu perempuan kampung lagi bukan alam kota, siswa bunuh diri. Jadi jangan sampai kita saking saking sudah penuh sekali dengan kita ambil jalan pintas. Kita sama-sama berbantu jangan sampai di sana. Dan yang cara praktis tentang stres, kalau tadi stres, Bapak dan Ibu bisa latihkan teknik
deep breathing. Pertanyaan sudah dilatihkan? Boleh saya pakai sebentar? Bapak dan Ibu bisa kita mengambil posisi duduk yang rileks seperti tadi gambar. Kita mengambil nafas dari hidung, kira-kira hitungannya 5 detik. Kita tahan selama 4 detik, kemudian kita hembuskan lagi dari mulut sebanyak 5 detik. Jadi detiknya 5, 4, 5. Kali 5, tahan 4, lepaskan dari mulut 5. Oke, posisi rileks. Ya, yang bahunya masih agak tegak. Baik. Oke, Bapak dan Ibu coba kita tutup mata sejenak. Oke, mengambil waktu sendiri. Bapak dan Ibu ajak berdialog diri sendiri. Mungkin sambil mengucapkan terima kasih kepada diri. Betapa begitu luar biasanya diri Bapak dan Ibu bertahan kuat dengan segala dinamika di tempat kerja, di komunitas, di keluarga. Oke, kita tarik nafas dari hidung sama-sama. Tahan. Hembuskan dari mulut. Ambil nafas lagi. Lakukan sendiri, Bapak Ibu. Oke, 5, 4, 5, silakan. Silakan ambil nafas lagi. Satu kali terakhir, ambil nafas yang dalam. Silakan membuka mata. Bapak dan Ibu, kalau susah tidur karena terlalu banyak tuntutan, kerjaan, ada masalah di rumah dengan anak, dengan pasangan dan lain sebagainya, atau mungkin lagi mau presentasi atau presentasi, sangat memungkinkan dilakukan. Ini membuat kita punya oksigen jadi lebih lancar, Bapak dan Ibu lebih tenang, dan mungkin pengambilan keputusan bisa jadi lebih tepat dibandingkan Bapak dan Ibu ketika dalam keadaan yang lebih berat. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teknik yang namanya butterfly hug. Pernah dengar? Oke, coba semua memeluk diri sendiri. Pelukan adalah kebutuhan manusia Bapak dan Ibu, tapi tidak setiap waktu kita mendapat pelukan. Kadang sedikit waktu juga pelukan juga sudah rasa risih bagaimana begitu ya. Jadi mari kita peluk diri sendiri kalau yang lain tidak bisa peluk kita. Oke, mari kita sambil tutup mata lagi, tepuk-tepuk pelan diri sendiri. Silakan memberikan afirmasi positif. Tepuk perlahan saja sambil bicara-bicara dengan diri sendiri. Aduh capek, tapi terima kasih masih sehat. Mungkin Pak Hasan, aduh capek buat pulang tugas, tapi puji Tuhan pulang masih bisa urus anak baik ya, punya kekuatan. Mari mensyukuri semua. Ini namanya teknik butterfly hug. Pelukan itu sangat menenangkan berdasarkan hasil penelitian. Kalau tidak bisa dapat dari orang lain, mari peluk diri sendiri dan tenangkan diri sendiri Bapak dan Ibu. Daripada tubuh dan tidak dapat dan kecewa, kita bisa melakukannya sendiri untuk menolong diri kita. Dan ini satu cara yang cukup praktis Bapak dan Ibu. Kemarin sejujurnya saya juga cukup dalam tekanan kerja yang cukup sampai kadang saya merasa jalan tuh melayang gitu ya. Kayak apa ya, terlalu banyak tekanan kerja, urus keluarga dan lain sebagainya. Sampainya saya ke IDK, Bapak dan Ibu tahu sih itu di belakang sekolah reformasi, kali kecil di mata air gitu. Kisah-kisah saya pergi dan saya coba kepala, rasanya kayak semua darah itu berjalan lancar dan kayak touchdown lagi dalam bumi gitu. Mungkin saya merasa oh ternyata alam, kita ketika berinteraksi dengan alam itu luar biasa. Besok ada ke sana kan? Ya, besok ada ke sana. Bapak Ibu ketika sudah capek sekali dan berinteraksi dengan alam, itu energi alam itu luar biasa kita serap. Itu bikin kita tuh kembali kayak touchdown dengan bumi begitu. Kembali kayak semuanya para luas, melihat semua ciptaan yang begitu luar biasa, itu bakal bikin happy sekali. Makanya ketika besok boleh anak, tolong jangan banyak pikir tentang pekerjaan, tinggalkan dulu. Kan hari Sabtu juga. Ada bapak-bapak fokus di situ saja. Mindfulness, sadar penuh hari dulu. Fokus, kesusahan sehari cukup sehari, nanti habis itu baru mau pikir kerjaan lagi, silakan. Tapi besok adalah waktu Bapak dan Ibu untuk menikmati alam, ya, untuk menolong diri. Oke Bapak dan Ibu,
yang tadi saya sudah hampir terakhir. Tadi saya sempat singgung tentang bahasa cinta. Saya mau tanya, Ibu Delis tahu tidak Pak punya bahasa cinta itu apa? Pak senang ketika diapakan? Saya tanya kami itu. Kakak Yanti kan? Quality time, oke. Kalau Ibu Delis sendiri? Quality time, oke. Wah, berjuang sekali ya Kak dengan bahasa cinta quality time. Kak Yanti, bahasa cintanya pasangan apa Kak? Juga tolong kakak pada dia bagus buat anak personel. Sudah, oke. Kak Yanti? Oke, servis, oke, pelayanan ya. Baik, Bapak dan Ibu, di hadapan Bapak dan Ibu sudah satu ada sekitar 2 3. Tidak banyak, cuma sampai 27 orang. Oke, 30 nomor. Boleh mengambil waktu mengisi 10 menit? Saya menyebarkan kuesioner tentang bahasa cinta. Dari kuesioner ini Bapak dan Ibu akan mengenal Bapak dan Ibu punya bahasa cinta itu apa, supaya kalau pulang bisa kasih tahu di pasangan masing-masing, atau rekan atau orang yang bersama Bapak dan Ibu, atau pulang bisa tips supaya jadi pasangan isi lagi supaya saling mengenal kalau tidak saling kenal. Oke, 10 menit waktu yang cukup saya kira.